Selamat datang di YouTube channel Belajar Bersama Bu Daphne. Kita akan belajar karakteristik bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar merupakan wujud bangun tiga dimensi dengan sisi merupakan bidang datar yang berbentuk persegi, persegi panjang, segitiga, atau segi N. Bangun ruang sisi datar dikelompokkan menjadi prisma dan limas. Melalui video ini, kita akan mempelajari karakteristik macam-macam bangun ruang sisi datar. Sebelum melanjutkan pelajaran, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bagian pertama, kita akan belajar kelompok dari prisma. Berikut ini merupakan macam-macam prisma. Prisma adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki sisi alas dan tutup berupa segi N yang kongruen dan sisi tegak berbentuk persegi panjang. Ada prisma segitiga yang titik sudutnya ada 6, jumlah sisinya ada 5, dan banyak rusuknya ada 9. Ada juga prisma segi 4 yang jumlah titik sudutnya ada 8, jumlah sisinya ada 6, dan banyak rusuknya 12. Selanjutnya ada prisma segi 5. Terdapat 10 titik sudut, 7 jumlah sisinya, dan 15 rusuknya. Ada juga prisma segi 6. Titik sudutnya berjumlah 12, jumlah sisinya ada 8, dan banyak rusuknya ada 18. Terakhir ada segi N, yang titik sudutnya adalah 2 kali N, jumlah sisinya N ditambah 2, dan banyak rusuknya 3N. Berdasarkan uraian dari tabel yang disajikan, didapat hubungan antara titik sudut, sisi, dan rusuk pada prisma adalah jumlah banyak titik sudut ditambah banyak sisi sama dengan banyak rusuk ditambah 2 atau T tambah S sama dengan R tambah 2. Kelompok prisma yang pertama kita pelajari ada kubus. Kubus adalah prisma yang mempunyai alas, tutup, dan sisi tegaknya berbentuk persegi yang kongruen. Ciri-ciri dari kubus memiliki 8 buah titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi yang kongruen, yaitu sisi ABCD, sisi EFGH, sisi ABFE, sisi DCGH, sisi BCGH, dan sisi ADHE. Kubus juga memiliki 12 buah rusuk, yaitu rusuk AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan rusuk DH. Kubus memiliki 12 buah diagonal sisi, yaitu AF, BE, BG, CF, CH, DG, AH, DE, EG, FH, AC, dan BD. Terakhir, kubus memiliki 4 buah diagonal ruang, yaitu AG, EC, BH, dan FD. Sehingga sisi dari kubus berbentuk persegi. Luas persegi sendiri adalah R kali R sama dengan R
kuadrat. Kelompok prisma yang kedua ada balok. Sisi alasnya berbentuk persegi panjang, dengan luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Balok memiliki 8 buah titik sudut. Memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi yang kongruen. Memiliki 12 buah rusuk. Memiliki 12 buah diagonal sisi. Dan memiliki 4 buah diagonal ruang. Ketiga, ada prisma segitiga. Ciri-ciri prisma tegak segitiga adalah memiliki 6 buah titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, dan F. Memiliki 5 buah sisi, yaitu sisi ABC, DEF, AB, ED, BCFE, dan ACFD. Memiliki 9 buah rusuk, yaitu AB, BC, AC, DE, EF, FD, AD, BE, dan CF. Memiliki 6 buah diagonal sisi, yaitu AF, BD, BF, CE, CD, dan AF. Prisma segitiga tidak memiliki diagonal ruang. Prisma segitiga adalah prisma yang memiliki alas berbangun datar segitiga. Dengan bentuk segitiganya, ada yang segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sebarang. Tahukah kalian rumus luas segitiga? Luas segitiga adalah sisi alas kali tinggi. Lalu segitiga siku-siku paling siku dikalikan dibagi 2. Keempat, ada prisma belah ketupat. Prisma belah ketupat adalah prisma yang alasnya berupa bangun datar belah ketupat. Ciri-ciri prisma belah ketupat secara umum sama dengan prisma segi empat lainnya. Banyak titik, banyak rusuk, dan banyak sisinya sama. Jadi, pada prisma belah ketupat yang diperhatikan adalah cara mencari luas belah ketupat dan keliling belah ketupat agar dapat menentukan luas permukaan prisma. Untuk menemukan luas belah ketupat diperlukan panjang kedua diagonal belah ketupat. Dari gambar diperoleh diagonal 1 adalah 2 kali 16 sama dengan 32 cm. Dan diagonal 2 sama dengan 2 kali 12 yaitu 24. Untuk mencari luas belah ketupat, kedua diagonal dikalikan dan dibagi 2, atau diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Jadi, luas belah ketupat pada gambar adalah 32 kali 24 dibagi 2 sama dengan 384 cm. Selanjutnya, kita akan mencari keliling belah ketupat. Untuk mencari keliling belah ketupat, kita temukan dulu panjang sisi belah ketupat. Panjang sisi belah ketupat dapat dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu sisi sama dengan akar dari kuadrat setengah diagonal 1 tambah kuadrat dari setengah diagonal 2.
Atau sisi sama dengan akar dari 16 kuadrat tambah 12 kuadrat. 16 kuadrat nilainya 256 dan 12 kuadrat nilainya 144. Maka sisinya sama dengan akar dari 400 sehingga diperoleh S sama dengan 20. Karena sisinya sudah diperoleh, maka keliling belah ketupat adalah 4 kali S atau 4 kali 20 sama dengan 80. Kelima, ada prisma trapesium. Prisma trapesium adalah prisma yang alasnya berupa bangun datar trapesium. Trapesium bentuknya ada 3 macam, yaitu trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sebarang. Rumus luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi trapesium dibagi 2. Sisi yang sejajar pada gambar adalah sisi AB yang sejajar dengan sisi DC. Keliling trapesium sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Pada trapesium sama kaki dan siku-siku, jika ada panjang sisi yang belum diketahui, maka untuk mencari panjang sisinya kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu sisi atau S sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Keenam, ada prisma segi lima. Prisma trapesium segi lima adalah prisma yang alasnya berupa bangun datar segi lima. Memiliki 10 titik sudut, 15 rusuk. 5 di antaranya adalah rusuk tegak. Memiliki 7 sisi. 5 sisi samping berbentuk persegi panjang dan 2 sisi lainnya ada pada alas dan atapnya. Sisi dan alas sisi merupakan segi 5 yang memiliki kongruen, rusuk yang sejajar, dan sama panjang. Untuk mencari keliling trapesium sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Keliling segi 5 adalah 5 dikali A. Rumus luas segi 5 adalah 5 dikali luas segitiga. Selanjutnya ada limas. Limas adalah bangun ruang yang alasnya merupakan segi N dan sisi tegaknya berupa segitiga. Pada gambar terlihat macam-macam limas. Ada limas segitiga beraturan. Maksudnya limas yang alasnya segitiga sama sisi. Limas segi empat beraturan. Limas yang alasnya persegi. Ada limas segi 5 beraturan. Limas segi 6 beraturan. Dan limas segi N. Dan banyak lagi. Perhatikan tabel. Berdasarkan uraian dari tabel yang disajikan, diperoleh hubungan antara titik sudut, sisi, dan rusuk pada limas, yaitu jumlah banyak titik sudut ditambah banyak sisi sama dengan banyak rusuk ditambah 2, atau T tambah S kurang 2 sama dengan R. Unsur-unsur dari limas yang pertama, alas limas adalah bangun datar yang bentuknya
bisa bermacam-macam. Kedua, sisi tegak limas berbentuk segitiga. Ketiga, tinggi limas adalah garis tegak lurus dari puncak limas ke titik tengah alas limas. Untuk mencari tinggi limas maupun tinggi segitiga, gunakan teorema Pythagoras. T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang setengah dari sisi alas dikuadratkan. Demikianlah penjelasan tentang karakteristik bangun ruang sisi datar. Agar lebih memahami, ayo berlatih mengerjakan soal latihan berikut ini.